Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Puspitaria, NPM 1911060448 dari kelas Biologi 4B. Di sini saya akan membuat herbarium dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah yang diampu oleh Ibu Aulia Ulmilah, MSc. Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini yaitu yang pertama, mampu membuat herbarium kering dari tumbuhan paku. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tumbuhan paku yang dijadikan herbarium. Yang ketiga, mampu mengetahui klasifikasi tumbuhan yang dijadikan herbarium. Herbarium adalah suatu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu dan dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan tersebut. Herbarium ini ada dua macam, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Di sini saya akan membuat herbarium kering dengan tumbuhan paku, spesiesnya Dryopteris felixmas. Dryopteris felixmas adalah pakis umum di belahan bumi utara beriklim sedang, contohnya Asia. Di Indonesia sendiri, pakis ini sering dijumpai di tempat teduh dan lembab seperti hutan dan terkadang di tepi pagar dan bebatuan. Paku ini memiliki daun berwarna hijau muda, berbentuk menyirip dan meruncing di kedua ujung daunnya, termasuk daun majemuk. Batangnya berwarna coklat dan ditutupi sisik berwarna jingga kecoklatan. Akarnya berbentuk serabut dan berwarna coklat. Akar dari paku ini sering digunakan untuk obat, terutama obat cacingan. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Polypodiophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Dryopteris, spesies Dryopteris felixmas. Alat dan bahan: kardus, alkohol 70%, tumbuhan paku, tisu, lem, double tip, spidol, pena, penggaris, kertas HVS, beban, plastik, elap, gunting, dan lem hakol. Langkah-langkah pembuatan herbarium kering. Carilah tumbuhan yang akan dijadikan herbarium. Usahakan tumbuhan tidak terserang hama agar tidak ada bagian yang rusak. Setelah mendapatkan tumbuhan yang sesuai, cucilah tumbuhan tersebut dengan air. Keringkan spesimen yang telah dicuci dengan dilap menggunakan kain. Setelah itu, dijemur beberapa saat. Lalu, berilah alkohol 70% pada spesimen dengan cara ditap-tap menggunakan tisu. Hal ini bertujuan untuk menghindari bagian spesimen yang dapat dihinggapi jamur, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dari pembuatan koleksi herbarium. Setelah itu, potong bagian spesimen yang terlalu tebal agar tidak mengganggu proses pengepresan. Kemudian, rekatkan spesimen di kertas HVS menggunakan lem sehingga memperlihatkan bagian adaksial daun. Setelah itu, simpan kertas tersebut di dalam buku dan gunakan tumpukan buku lainnya dalam tahap pengepresan ini. Tahap pengepresan ini dilakukan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kemudian, keluarkan spesimen dari dalam buku. Lepaskan perekat yang ada pada spesimen dan kertas. Lalu oleskanlah lem hakol atau lem kertas pada spesimen untuk direkatkan kembali ke kertas karton. Lalu, rekatkanlah spesimen ke kertas karton berukuran 40 x 30 cm. Kemudian berilah etiket tempel di dekat spesimen.
Tempelkanlah kertas karton tersebut pada kardus. Guntinglah pinggiran-pinggiran kardus agar terlihat lebih rapi. Berilah double tip pada pinggiran sisi belakang kardus untuk menempelkan plastik. Setelah itu, bungkuslah herbarium dengan plastik untuk menghindari kerusakan sewaktu-waktu. Herbarium adalah suatu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu dan dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan tersebut. Herbarium memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat referensi, lembaga dokumentasi, dan pusat penyimpanan data. Kelebihan dari herbarium kering yaitu tidak mudah rusak, sedangkan kelemahannya membutuhkan biaya besar dan tidak dapat diakses dari jarak jauh. Waktu yang diperlukan untuk membuat herbarium kering minimal 1 minggu untuk mendapatkan hasil yang baik. Faktor yang mempengaruhi koleksi herbarium adalah lama pembuatan herbarium, tempat penyimpanan, dan faktor lingkungan seperti suhu.